Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi Discuss terbaru, diskusi bareng Eka Anas. Dan sekarang kita lagi ada di bilangan sebuah kantor agregator Belief namanya. Terima kasih untuk Belief yang udah menyediakan kita spot untuk produksi syuting di sini. Dan yang kita interview sekarang adalah salah satu dari rosternya Belief, satu unit band punk rock asal Bogor yang berhasil mengguncang singgasana industri musik Indonesia sedang. Udah beberapa tahun ini ada The Johnson di sini. Wuhu. Yeay, kumaha tak? Ji, kumaha tak? Sehat, Bang. Kalau misalnya nanti langsung ada auto translation ke Sunda, mohon dimaklumi ya kan. Karena kalau Pasundan ketemu Pasundan, gue biasanya langsung nggak mikir, tiba-tiba udah otomatis aja ngomongnya bahasa Sunda nih. Tapi Johnson di sini untuk mempromosikan single terbarunya Bila Cinta Adalah Propaganda dalam kurung Wah ini. Kenapa ada bahasa Mandarinnya tuh ujungnya? Aji mungkin yang nulis liriknya ya? Iya sebenarnya itu nggak sengaja sih. Setelah kita bikin demo tuh ada notasi yang kayak Mandarin. Iya. Gue denger juga tuh. Ini kayak ini ya, kayak lagu Cina ya, gitu. Diplesetin lah sama anak-anak pas lagi bikin demo. Kayak lagu Wah ini nih, ya udah kita tambahin aja nih Wah ini. Iya benar. Buat backing vokalnya. Sekaligus sampai ke videonya ya ada translasi Mandarinnya juga. Iya. Dan video liriknya sih udah ada ya di YouTube. Udah ada. Dan dengan pendekatan ala Wong Kar-wai sambil naik motor. Dia dibikin granny gitu. Ini kita ngobrol dikit tentang si single dulu ya. Di press release sih gue baca di situ ditulis, bentar coba contekan gue lihat dulu. Ini adalah lagu yang bercerita tentang bagaimana cara cinta bekerja di tengah kemiskinan yang mengintai. Terus di situ juga ditulis ini adalah pertama kalinya The Johnson merilis lagu cinta. Gitu ya. Diniatkan temanya lah gitu ya. Iya, tapi setelah gue baca ini anjing iya malah nggak gue cintai lagi protes. Karena di situ lebih tersiratnya bagaimana mencintai seseorang di tengah himpitan kesulitan ya, kemiskinan gitu. Benar kira-kira observasinya tuh? Iya, pendekatannya dari yang kita bahas kan sebenarnya ya tentang romansa. Di pendekatan terdekatnya romansa, baru kita ambil secara landscape itu secara sosiopolitiknya kayak gimana gitu loh di tengah-tengah masyarakatnya. Ya kalau dari ide cerita lagu ini sesimpel kayak gue dulu nih sama temen-temen gue pas sekolah, kayak banyak banget kayak buat minjem motor buat pacaran tuh sampai segitunya gitu, buat bela-belain buat pacaran gitu. Walaupun terbatas gitu ya. Walaupun terbatas ya ada aja lah buat jemput pujaan lah gitu. Iya. Sesimpel itu sih ide awalnya. Iya. Menraktir makan gitu walaupun nggak ada duit dipaksa-paksain ya. Gitu. Harga nggak masalah, yang penting murah. Ya. Aduh. Cuaca ya. Cuaca. Kalau musik gimana, masih berduaan tanaman apa gimana? Masih. Konsepnya sama kayak waktu Banal Semakin Binal, lirik di gua, musik baru ditata. Lempar-lemparan lah ya. Lempar-lemparan aja. Iya. Dan dari demo dari Tata tuh udah ada nada si Mandarin tuh udah ada atau belum? Belum, cuman kan Aji itu untuk album Romantisasi Impulsif itu kan udah dalam bentuk sebuah konsep besar. Jadi dia tuh pengen bikin album yang sebenarnya pendekatannya kayak kita lagi baca novel gitu loh. Jadi bercerita, ada alurnya segala macam. Terus juga dia memasukkan 2 karakter utama di dalam albumnya gitu. Jadi di 12 track itu ya tentang kisah mereka gitu. Terus dia kasih kisi-kisinya, gue pengen Spanyol ya. Ada aroma Spanyol dan Mandarinnya. Oh iya. Gitu, itu ya. Juga karena pendekatan jalur perdagangan Indonesia zaman dulu. Oh iya betul. Karena gue ngebahas Portugis, romansa Spanyol dan ekonomi. Karena ada
ngambil unsur ekonominya, gue ngambil jalur perdagangan Indonesia dulu. Jangan dulu. Yang dari Gujarat, pedagang-pedagang Gujarat, Chinese gitu. Makanya secara lagu dan konsep album banyak banget ngambil dari scale-scale gitar. Mandarin, Spanyol kayak gitu. Oh gitu. Pengen kayak gitu. Pengen kayak gitu ide awalnya. Ide awalnya terus ya udah akhirnya dicoba bikin. Balik lagi liriknya udah bernyanyi jadi nggak terlalu susah. Cuman lebih ngegodok ke aransemennya aja. Iya. Terus kita dibantu sama Evan dari Tarkam. Gitarisnya untuk apa ya? Untuk ngerealisasiin si scale-scale itu gitu apa bunyi-bunyian yang Aji mau. Akhirnya ya udah sempat beberapa kali diskusi, muncullah suara-suara yang nanti akan didengarkan di album ini gitu kan. Secara nada sih sebenarnya nggak terlalu sebenarnya ya memang Aji ngasih tahu kayak gitu tapi nggak terlalu diniatin, tapi mungkin karena ada pengaruh kita pernah tur di Kalimantan ya. Ya sebenarnya kan album itu kan arsip ya Bang, arsip gitu ya. Jadi kayak di alam bawah sadar keluar gitu munculnya kayak gitu. Tapi kan karena kita sebelum rekaman tuh tur di Kalimantan segala macam, terus kita juga sempat ke Pontianak, yang dimana banyak juga apa? Samudra Asia ya. Iya. Ya udah akhirnya dapat ilham di situ, jadinya campur aduk sih sebenarnya. Mandarinnya ada, Spanyolnya ada, dikejar juga gitu sama Evan. Terus ya Kalimantannya ada beberapa bunyi yang kayak nuansanya kayak ya nuansanya kayak iya Dayak gitu. Oh apa? Iya, tribal gitunya. Enggak, bukan. Secara ini aja, secara bunyi-bunyian ya. Kayak gitar tradisionalnya. Apa sih? sitar. Iya kayak Mandau lah, bukan ya? Mandau ya kalau nggak salah. Mandau senjata. Senjatanya itu. Senjatanya. Iya, pokoknya ada gitar tradisional. Ada ya gue anjing. Iya, itu ada di situ muncul ya, mungkin nggak sengaja karena kita bekas dari sana gitu. Oh gitu. Iya, terus lebih dipermudah karena ini romansa sih. Jadi saya bisa nyari referensinya nggak cuma di lagu-lagu rock, tapi bisa di lagu-lagu balad. Seluas itu jadi seluas itu gitu. Jadi ya udah. Kalau dari Spanishnya gimana? Lu dengerin influence apa tuh? Ada lu denger lagu Spanyol kah? Tapi terus kalau memang iya dari siapa? Antonio Carlos Jobim kah anjir? Ada nggak tapi lebih apa ya? Iya, ada kalau untuk di album sih ada satu lagu sih yang kayak ada lirik apa? Yang salah satu tracknya tuh jika hidup penuh dengan glamor. Nah itu lumayan kerasa kental Spanish Latinnya gitu. Kayak gitar akustik flamenco atau gimana enggak ya? Ada akustiknya dimasukin, unsur akustiknya ada. Lebih ke isian drum sih ya. Isian drum karena kan secara konsep di album ini lebih ke post punk, dance punk gitu. Kita nyampurin post punk yang lebih dance, terus drum and bass-nya juga gitu. Oh iya. Jadi agak-agak ada ketukan Latin gitu. Dan oke. Kalau scale yang lo bilang tadi nada Spanishnya ada disusupin juga tapi ada di beberapa lagu ada. Di beberapa lagu sedikit lah. Lebih kental di Chinese-nya. Scale Chinese Chinese. Mandarin juga ada. Iya, lebih deket situ. Cier gado-gado sih ya. Gado. Kayak gimana lo ntar lo dengerin tuh. Tapi memang di sini udah di press kitnya, di press release-nya ditulis kalau memang album ini bakalan jadi eksplorasi lagi buat The Johnson menuju ke teritori baru yang akan membuat apa ya, membuat kita menduga-duga lah. Dan juga pasti kasih pengalaman baru buat pendengar. Itu kalau gitu lo bikinnya brainstorm dulu berdua. Ini berikut apa ya gitu atau organik aja terjadinya? Organik lempar-lemparan aja. Lempar-lemparan. Yang gue baca, gue denger di soal-soalin tuh kamar lo sebelah cuma whatsapp-whatsapp aja. Satu kamar. Satu kamar. Bentar. Oh iya. Ini aja berarti apa nggak direncanakan duduk bareng kayak gitu? Enggak sih. Sengalirnya aja gimana ya? Sengalirnya aja. Dan
cocoknya aja. Jadi kalau nggak yang cocok gitu, ya nggak usah dipaksain gitu. nggak usah dipaksain. Kenapa Idenya. Spanyol sama Mandarin tapi tuh? Ya Sebenarnya tadi itu jalur ekonomi. ya itu Oh jalur iya, perdagangan, nah sorry maksud gua kenapa bibitnya kenapa timbul dari situ? Apa lu baca buku sejarah atau gimana? Lebih sebenarnya bukan baca buku sejarah sih. Jadi gue lebih mengingat Eksplorasi kemana gitu ya? zaman gua SD apa SMP gitu, ya buku-buku sejarah juga kan. Iya pelajaran ini Pelajaran ya, pelajaran gitu, sejarah buku kita ya. Pelajaran tuh pernah membahas itu. Kalau di zaman gua mah nggak tahu, tapi mungkin udah beberapa puluh tahun lewat. Dulu namanya mata pelajarannya PSPB ya deh. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa namanya tuh. enggak kita Kayak nggak ngalamin. Kita udah sejarah ya. Udah sejarah. Udah beda ya kayaknya. Iya. Iya. Tapi dari apa namanya dari latar belakang itu ya. Iya, latar belakang. sejarah Sama Indonesia. penokohannya nggak sih Ji? Si dua tokoh itu kan juga ada. Iya, ini karena ya menceritakan romansa di tengah kemiskinan ini gitu. Oh, oke. Karena kita bahas ekonomi di situ, Mm-mm. terus teringat pelajaran sejarah di sekolah, kita ngambil dari situ untuk memperkuat landscape musiknya. Oh, oke. Ya, dan di situ juga di praskit juga ditulis kami sedang memulai dari sesuatu yang belum kami tahu akan kemana. Tata bilang gitu ya. Ya. Jadi memang bagian dari perjalanan berkreasinya ya. Ya. Kita coba lempar gitu ya. Tapi sekarang matanya sebenarnya udah siap sepertinya atau belum? Dan berarti kan Juli udah mau dirilis ya? Iya, untuk album sebenarnya kita udah buka pre-order juga untuk album. Benar. Rilisan Udah bisa fisiknya dibeli ya? udah bisa dibeli. Dan untuk digitalnya ya serempak kita rilis di 22 Juli. 2 Juli ya. Berarti Tahun emang ini. udah siap berarti Emang udah lagu ya? siap secara materi semuanya. Oke. Di situ juga ditulis di praskitnya ini adalah bagian dari si album romantisasi Impulsif. impulsif. Adalah bagian dari trilogi yang dimulai dari Banal Semakin Binal. Iya. Kok Durja Durja Bersahaja. Durja Bersahaja sampai ke yang sekarang ini. Trilogi dalam konsep apa tuh? Dan kalau diibaratkan Banal Binal apa, Durja Bersahaja apa, yang ini apa gitu? Iya. Konsep triloginya. Kan biasanya konsep-konsep trilogi dan tetralogi itu biasanya di novel ya. Mm-mm. Dan dari novel baru difilmkan. Betul. Nah, kita mau mencoba konsep baru nih. Bagaimana kalau sebuah album yang menjadi trilogi dan itu yang akan difilmkan gitu. Karena kan Oke. kita punya lebih dekat sama film ya. Orang tua Karena juga orang dari tua, film. ya. Kayak udah terbiasa karena itu. Jadi apa yang lebih ngonsepin si album ini pendekatannya dengan film Sinema. sinema. Jadi mungkin akan dibikin filmnya nanti. Iya, beberapa kan udah mulai. Iya sih. Iya kan, di dulu. klip-klipnya. Iya. Bahkan Durja Bersahaja tiap lagu ada visualnya. Walaupun masih Iya. video Iya, lirik ya. masih. Video lirik ya. Enggak, maksudnya kan kalau novel difilmkan kan udah banyak ya. Mm. Terus juga beberapa, kalau nggak salah beberapa musisi, teman-teman musisi juga udah ada yang albumnya difilmkan. Iya. Nah ya kita juga apa ya, kayak pengen itu nanti suatu hari nanti tuh bisa rame aja gitu, banyak album yang difilmkan gitu. Kayak gitu, kayaknya untuk mulai itu seru juga tuh. Jadi nggak cuma novel yang difilmkan, tapi ada album yang difilmkan. Ya. Baik Dari secara harfiah. musik juga bisa difilmkan Iya. pada akhirnya Ya. untuk di film layar lebar gitu. Kalau trilogi dalam novel atau dalam cerita lah ya, narasi gitu kan biasanya ada ya penokohan tokoh utama itu Iya. tadi gitu ya. Ini Iya. berarti masih orang-orang yang lo kreasikan tapi masih dalam karakter yang sama gitu ya di album ini. Terus konsepnya tuh berarti apa? Romansa kah, percintaan itu, atau apa dan payung besarnya gitu dari si 3 album ini? Lebih ke romansa. Romansa, Jadi ya? si romantisasi impulsif tuh kita jadiin rumah untuk Banal Semakin Binal dan Durja Bersahaja. Jadi kalau di muaranya di situ. iya, kalau dari film kan biasanya alurnya maju mundur nih. Iya. Nah, kita ngambil pendekatan di situ dan secara narasi cerita tuh di romantisasi impulsif. Baru kita flashback ke album sebelumnya.
Ini udah lo pikirin dari pas sebelum Banal dong, apa baru terjadi mengalirnya kayak wah ini kayaknya bikin trilogi bisa nih atau gimana? Sebenarnya kalau niatnya setelah kita rilis Banal. Oke. Tapi kalau untuk bahan-bahan penulisan liriknya, gua udah nulis jauh dari sebelum Banal gitu. Oh iya. Justru dari pas gua nulis Banal tuh ada beberapa tulisan yang emang belum gua pakai, yang emang gua kumpulin sampai. Sering nulis notes katanya di iya. gitu kan, notes pendek. Dan gitu ya. kayak ada beberapa lagu yang emang sangat berkaitan gitu di antara albumnya. Iya. Dan tinggal diolah aja tuh. Tinggal diolah. Oke. Wah ini menarik nih. Gue juga jadi terintrik ya, maksudnya jadi pengen mendengarkan juga. Lalu juga di bagian musik, kalau gue dengar antara Banal, Semakin Binal dan Durja Bersahaja aja tuh emang dibikin beda kan? Iya. Durja Bersahaja tuh nggak tahu, gue ngeliatnya malah pendekatannya lebih lo-fi, musik ditaruh di depan tapi apa namanya akustik, nggak akustik sih, apa ya, lo-fi lah gitu ya. Vokal malah di belakang kayak gitu ya. Itu memang sengaja dibedain. Dulu kan Durja itu dibuat untuk kita berkenalan dengan teman-teman baru ya, pendengar-pendengar baru yang mulai baru kenal Jansen atau gimana, ya itu jadi ajang perkenalan aja sih. Kalau Jansen tuh berangkat dari mana, terus jalannya seperti apa gitu kan, dengan segala keterbatasannya segala macam, dan yang terpenting adalah kita sedang bekerja sama dengan siapa waktu itu gitu kan. Oh. Ya, karena waktu itu kan beda nih sama yang romantisasi impulsif yang bantuin ngisi instrumennya. Orang-orangnya gitu. Oh iya. Iya, beda. Waktu itu ada Rai, ada Intan dari Mary Celeste, ada Dika. Kalau sekarang ada Evan, ada Daryl, ada Ayu. Ya, itu juga jadi salah satu faktor. Tapi ya memang intinya sih perkenalan, kebiasaan Jansen tuh ketika menciptakan karya tuh kayak gimana sih ya, di Durja, adanya di Durja gitu. Ternyata sekotor ini ya, sejelek ini ya misalnya, atau sesederhana ini ya mungkin gitu. Terus di Banal itu kan kita bertiga ya, kita bertiga, musiknya ya udah pure bertiga gitu. Terus di Durja itu kan gitarnya ada 3, ya udah kita masukin 3 gitu. Jadi mungkin perbedaannya di situ gitu. Lebih ke mau ngenalin Jansen dengan segala keterbatasannya, dan apa ya, kayak secara langsung kita punya prinsip manfaatin apa yang ada sih. Gitu ya. Yang ada waktu itu sini jadinya kayak gini. Di album berikutnya adanya ini. Mungkin nanti ada album keberapa yang cuma kita berdua, ya nggak ada drama mungkin. Akustikan doang, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Oke. Gue coba step back juga deh. Dalam artian juga kalau discuss biasanya membicarakan atau kayak berdiskusi tentang gimana proses of becoming-nya gitu, proses menjadinya gitu kan. Kalau Jansen sendiri kan dimulai 2015 ya kalau salah ya. Dari Tea Party namanya? Debauchery Party, salah satu film anime. Ya. Terus lalu ini coba dibanding gua kalau salah ya, ketemu sama Adipati, terus direkomend nama baru, dan itu base dari lagunya The Kuda. Hey Jansen. Tapi untuk menarik lebih jauh lagi, siapa yang bukan sama siapa? Gimana musik masuk ke dalam hidup lo tuh waktu awalnya dulu? Karena sekarang kan kalau gue lihat dari sepak terjang ibu bapak lulusan IKJ dan lebih di film. Tapi lo berdua malah di musik. Ceritanya perkenalan di hidup lo musik, asal musik itu gimana? Kalau saya sih sebenarnya dimulai dari SMA sih. SMA itu banyak temen yang ngeband. Terus karena waktu itu sering bawa kamera ke sekolah, terus diajak untuk dokumentasi. Mereka lagi ngeband, terus ya udah dari situ kayak diperkenalkan lah sama scene musik di Bogor.
pada zaman itu gitu. Terus ya udah orang manggung lu dokumentasiin gitu ya. Terus kayak wah ini keren banget nih penontonnya, terus atmosfernya, terus kolektif yang bikinnya. Ya masih underground lah ya. Iya. Dulu SMA, terus ya udah justru baru lulus SMA saya mau main musik gitu, mau ngeband-bandan lah gitu. Ya itu sih paling awal muasal kenapa, sama keterbatasan sih. Karena kalau bikin film itu kan kolektifnya besar ya, maksudnya kayak ya bisa sih sendiri atau 10 orang atau 5 orang bisa kayaknya kalau ngeband lebih sederhana aja untuk nyiptain karya gitu, dan lebih apa ya, lebih mudah dikejar gitu hari itu. Ya udah akhirnya kayaknya musik deh ya, untuk sebenarnya karena suka kesenian kan, jadi yang paling bisa dilakuin kayaknya hari itu band-bandan deh gitu. Ya udah akhirnya ya bermusik aja dari gitu. SMA itu tuh Lulus SMA. Tapi memperkenalkan musiknya orang tua atau siapa? Enggak juga sih, kalau orang tua dulu kecil sih ya paling kayak ngenalin Koes Plus aja, cuman nggak secara langsung pengen ngenalin. Terus mereka kan suka dengerin lagu-lagu lama gitu. Mungkin jadi latar belakang di rumah gitu ya musiknya? Iya, sama dulu tuh kan ada satu iklan. Kalau saya sih sebenarnya ada satu pengalaman itu, waktu kecil ada iklan orang main piano gitu, terus saya pengen minta dibeliin biola. Cuman nggak tahu, saya lupa, kecil banget. Susu bendera. Lupa, pokoknya bener-bener lagi main piano gitu. Ya udah sih, cuman nggak kepikiran pengen jadi musisi atau band-bandan dulu. Gue lagi main iklan apaan ya? Banyak dulu iklan TV ya. Banyak. Bermusik, bakat anakmu, anak anda. Enggak, ini sih kayak iklan apa gitu. Iya. Kok kalau Aji beda? Lo Aji gimana Ji? Pertama musik masuk ke hidup lo? Kayak gue datang ke acara musik. Bukan dikenalin dari Tata, bukan? Enggak, kita jarang bertukar-tukar kayak gitu sih, jarang ya. Iya ya. Jarang. Pendekatan musik tuh dari ya soundtrack kartun, anime paling. Anime ya. Dan lu berdua kayak penggemar anime film ya? Kalau saya kan karena emang basian 90-an kan masih ada anime di TV. Iya. Mungkin kayaknya pasti kena sih, semua anak kecil gitu ya. Iya. Dari situ. Lalu dari anime terus? Kartun-kartun anime di TV, dan ya datang ke acara musik sih pas SMP kayaknya. Waktu itu kan di Bogor masih hampir tiap minggu tuh ada acara musik popang gitu, popang hardcore, sampai ke metal itu awalnya dari SMP sih. Terus gitu. karena gue sering ke warnet juga, gue tuh jadinya lebih suka ngulik di YouTube gitu. Ke acara nggak barengan juga? Nggak, kita jauh, kita beda 6 tahun, 7 tahun. Iya sih, lo pertama aja anak bungsu ya? Iya. Di tengahnya ada orang, ada 3 orang lagi? Ada 4 orang lagi? 5 lu lupa sendiri. 4 orang ya, 4 orang. 5 orang. Perempuan semua enggak? Perempuan semua. Oh iya benar. Wah, formasinya aneh juga. Buka sama tutup. Oh oke. Jadi lingkungan sebenarnya ya, dari sekolah. Aji sih sebenarnya yang lebih aktif, lebih dekat sama musik sebenarnya Aji. Oh. Lalu tuh berarti waktu pertengahan 2000-an ya? SMP Gue SMP 2007 kayaknya. Iya, pertengahan kan? Iya, pertengahan 2007-2008 itu ya scene Bogor lagi sekuda gitu ya. Terus bergejolak-gejolaknya kan. Safari gitu. juga masih aktif waktu itu? Iya, dulu Safari. Lagi rame-rame. Jaka Sembung. Iya. Oke. Lalu kalau nggak salah dari Aji dulu udah punya band ya? Aji udah punya band terus? Iya, di SMA. Ngajak Tata ya? Iya. Begitu kan, denger Shonen Knife dulu sama Ramones gitu ya? Iya. Bentar, contekan mana ya? Kalau dari orang tua nggak ada campur tangan sama sekali, karena bahkan melarang waktu itu untuk jadi seniman. Untuk jadi senimannya emang melarang mereka. Terus saya ini ngomong di musik ya, maksudnya kayak gue tau kan mereka baru aja notice setelah Banda Semakin Binal kan, mulai oh lupain lah gue ngapain gini-gini kan. Cuma sebelumnya nggak peduli bahkan. Nggak peduli dan ngelarang, ada ngelarangnya juga ya untuk jadi senimannya ya. Senimannya kayak mau ngapain jadi seniman gitu kan, dengan segala macamnya. Tapi kalau untuk musik
dulu sempet ibu ngeledek ke temennya gitu. Kan bahasanya gini, temennya namanya Bram kan, Bram anak gue murtad ya. Murtad tuh dalam arti dulunya suka film terus akhirnya jadi band-bandan musik gitu. Dulu sempat bilang gitu ya, gitulah seniman-seniman tua itu kan. Bram anak gue murtad nih. Murtad gimana katanya? Udah nggak bikin film lagi, sekarang malah musik-musikan gitu kan. Ya gitulah, ada ngelarangnya ada. Tapi yang jelas sih didukung sih enggak. Kalau didukung difasilitasi sih enggak. Bahkan nggak tahu, maksudnya kan biasanya kan bapak ibu lulusan IKJ ya. Iya. Biasanya mengerti kalau anaknya mau ke seni juga, mau masuk kampus seni juga gitu kan. Kayak, tapi mengerti juga, gue dulu bapak gue nggak kuliah malah. Dia kuliah pas gue udah lahir gitu. Tapi tiap kali gue ngomong dulu mau masuk IKJ gitu kan, mau lulus sekolah nanti gitu, itu nggak jawaban dia, jadi gembel gitu. Sama digituin kayak gitu. Kurang lebih sama lah. Sama gitu ya. Padahal mereka berdua lulusan itu juga ya. Mungkin persepsi orang tua zaman dulu masih gitu ya. Mungkin mereka udah merasakan asam manisnya, pahit getirnya, terus nggak mau kita juga ngerasain kali. Iya. Gitu. Ini kembali lagi ke Johnson nih. Berarti udah berada di titik album kelima nih ya? Album kelima. Dari 2015 ya? 15. Udah yakin berarti nih, di sini aja deh udah. Kayaknya musik sama jalan gua ada. Gimana atau sih? jalan yang masih ada dulu sekarang gitu. Jalanin aja sih. Jalanin aja sih, kita lagi jalanin aja. Iya, tapi hati itu loh, jalan apa yang paling rawan, berbahaya. Jalanin aja dulu gitu. Orang pacaran. Benar. Ya. Jalin aja dulu. Jalanin dulu. Dimainin lah. Yeah. Nah, rentang waktu 10 tahun sejak dibentuk setelah rentang 10 tahun ya, rilis 5 album. Ya kan? Give or take kalau dilihat kan secara keseluruhan setahun 2 tahun satu album. Yeah. Kalau Red Band sekarang ini itu masuk produktif loh. Iya kan, misalnya ada orang sampai 3 tahun, 4 tahun, paling bertua kayak begini, kayak gua begini. 5 tahun baru rilis album gitu kan. Ini kan bukti produktivitas dari di era yang sulit, memproduksi mahal gitu kan. Dan biasanya tuh lahir dari apa ya, mungkin ya, ambisi lah gitu. Pengen gue banyak kalau ketemu sama janji-janji sekarang justru yang jadi motivasinya bukan buat bermusik tapi ngetopnya, popularitas. Tapi gue somehow ngelihat The Johnson dengan rate produktivitas segini, motivasi lu bukan itu. Kalau gue lihatnya dalam artian lu ngerilis aja udah, dan dengan formula yang lo bikin lah, maksudnya dulu nggak ngikutin pasar, nggak ikut algoritma gitu. Itu kalau boleh tahu bisa seproduktif itu, berasal dari mana sih tempat motivasinya? Sebenarnya kan dulu waktu ngajak bentuk Johnson itu kan yang ngajak tuh Aji ya? Aji. Kita banyak menemukan keterbatasan dari mulai finansial, skill terbatas, dan koneksi nggak ada sama sekali gitu kan, karena kita juga baru. Terus akhirnya tercetus kita gimana kalau kita band yang setahun satu album, maksudnya kita rilis album ini deh, band rekaman. Band yang fokusnya di rekaman aja gitu ya. Karena kan rekaman itu kan bisa disulap ya. Iya. Maksudnya kalau ada yang salah kita bisa ditambal, bisa dijahit, diedit segala macam. Dan harus di studio. Masuk mixing ya. Terus juga dulu pengetahuan kita soal musik, sound juga masih terbatas. Tapi kan kenapa kita ngambil jalur rekaman itu kan karena kan kalau kita dulu pas rekaman bilang ke operator ya kita soundnya mau kayak gini gitu kan, jadi kan segampang itu gitu ketimbang kalau lagi live. Live kan kita kan mau minta ke siapa, minta tolong ke siapa, ngetik amplinya dan segala macam. Jadi kita mikirnya dulu, oh ya udah kita band rekaman aja gitu. Pokoknya gimana caranya 1 tahun 1 album lah, ibaratnya gitu, 1 album. Targetnya begitu. Iya gitu aja, terus nggak kepikiran manggung, nggak kepikiran apa gitu. Berjejaring aja dulu, kita juga belum tahu jalannya mau kemana kan. Sebelum ketemu Pati. Iya, itu dari present continuous tuh berarti udah
dari IP ya. Dari Oh, dari IP Bogor to Jepang. Iya, IP. Bogor to Tokyo. From Bogor ke Jepang. From Bogor to Jepang. Ya. oke. Ya udah dari situ ya udah nggak taunya si proses rekaman itu jadi proses pembelajaran kita nih. Akhirnya udah mulai aware sama alat, sama sound segala macam. Terus juga skill juga harus di-upgrade. Iya. Karena kan untuk pertanggungjawaban di live-nya segala macam. Kalau motivasinya ya karena keterbatasan sih. Itu justru. Justru karena keterbatasan yang kita punya, akhirnya ya udah kita gimana caranya produktif di rekaman album aja gitu. Bukan karena ini, maksud gua, lo kan latar belakang dari pertanian IPB. Iya. Iya, peternakan. Peternakan, sorry. Tatap BSI, Iya. Media Broadcast. Dan bukan karena ini ngomongin tadi motivasi tadi ya, karena mungkin apa ya, ada banyak waktu luang mungkin dari kuliahnya juga, mungkin bukan yang lo pengen. Enggak sih, karena kita sama-sama seneng nulis album aja. Nulis lagu. Nulis lagu, terus ya udah akhirnya mencoba tiap tahun rilis album gitu. Itu dibantu teman yang punya studio, walaupun mungkin gue nggak bayanginnya studio, bukan studio mewah ya, pasti kan studio rumahan atau yang ada setup DAW di komputer di rumah teman gitu ya. Enggak, kita dulu tuh akal-akalannya, karena dulu kan kalau tracking itu kan bisa sampai 400-500 ribu ya, 300 ribu lah. Tapi itu satu shift itu kan kayak cuma satu lagu. Terus kita ngakalinnya kita bukan jam-jaman lain. Apa? Satu sih bukan biasanya 6 jam gitu. 6 jam. Cukupnya satu lagu. Satu gitu lagu ya. kan. Terus kita akal-akalannya tuh kita semi-track. Semi-track. Jadi musik bareng, vokal pisah. Vokal pisah. Oh gitu, ya. Biar ngepres budget, karena keterbatasan budget juga. Jadi kita udah punya nyiapin sealbum, kita rekam aja 12. Satu shift. Kita pernah 3 jam 12 lagu gitu. Jadi kan lebih murah ya. Album yang mana? CCC. Apa Prison? Hah? Prison Continuous ya? Prison Continuous. Kayaknya sih itu Prison deh. Prison. Iya ya. Iya, kita pertama kali nyoba rekaman tuh live tuh di EP From Bogor to Japan tuh kita take live di studio. Itu tanpa treatment apapun tuh, mixing mastering kita masih belum ngerti kayak gitu. Pokoknya colok main ngapain keluar jadi EP. Outputnya juga nggak diapa-apain ya kalau Iya. Output nggak di mixing mastering. Ada nggak sih, tapi nggak ada kayak di online ya? Ada. Di YouTube lo ya? Ada. Itu tetap kita rilis lagi. Di SP Oh iya. Di SP ada juga ya? Di SP ada juga. Oh, gue dengerin yang ini aja. Apa miss kali gue Present Continuous. Itu pertama. CCC gitu kan. Dan warna remosnya masih lumayan ini kan ya, lo sampai waduh tipe satu dua ya waktu tipenya gitu kan. Oh tapi itu memang diproduksi dengan segala keterbatasan di 2 album pertama tuh ya. Betul. Terus si Present Continuous baru kita masuk studio rekaman yang lumayan proper lah. Tapi ya dengan minjem alat, minjem gitar gitu, masih minjem gitar ke Idam waktu itu. Idam siapa tuh? Kuda. Gitaris Kuda. Itu di album apa? Present Continuous pertama. Album pertama itu sudah itu ya. Itu juga karena apa ya? Karena kita main di Trust Day Noise, jadi masa bawain lagu 4 lagu doang. Jadi kita bikin aja deh. Buat jadi setelah manggung apa sebelum itu kita rekaman. Oh, Jimmy itu udah ngedeteksi lo dari EP awal itu berarti ya? Oh, mungkin koneksi dari Pati karena kan udah dirilis sama bisa Jimmy dibilang. Ya? Mungkin Pati ngerekomen lo gitu ya? Dan Bang Jimmy itu salah satu yang akhirnya kita ya udah gini aja, terus ada di satu artikel majalah gitu, dia ada judulnya tuh tulis rekam rilis. Udah 3 itu aja udah akhirnya jadi pegangan si Johnson ini. Bahkan sampai sekarang ya yang kita lakuin tulis, direkam, dirilis. Nggak banyak pertimbangan Ninainu gitu ya? Nggak banyak pertimbangan. Iya. Apa secara natural, secara organik gitu. Iya, cuman mungkin lebih aware dari sekarang mungkin di mixing, mastering. Ya itu kan seiring berjalannya waktu kita harus belajar. Gitu. Kalau gue pertama kali notice Johnson itu waktu jadi walaupun nggak nonton sih gignya, openingnya The Motif ya. Iya. The Motif di Jalan Sabang kalau nggak salah. Iya.
Jakarta Pusat. Kita mau datang cuma nggak jadi waktu itu deh, masih semi pandemi ya waktu itu. Iya, Belum? terakhir. Terakhir kan? Itu pertama kalinya Tata berani lagi keluar. Iya. Oh iya, lalu sempat ada kondisi Iya. anxiety itu Iya. ya. Walaupun nggak tahu juga itunya apa ya, penyebabnya ya. Penyebabnya nggak tahu. Iya. Tapi ya di momen itu tuh Edo yang tahu gue bawa band ini nih, kata band Bogor keren nih Kak, The Johnson kayak gitu kan. Terus tapi kita nggak sempet datang. Tapi dari situ tiba-tiba jadi bola salju menggelinding dan makin besar. Gue ngeliat gitu kan. Lo mulai popping up di mana-mana dan sampai terjadilah status ini, dalam artian lo jadi salah satu garda depan band independen Indonesia yang mendobrak kemana-mana kayak gitu. Menurut lo appeal lo apa sih buat The Johnson sampai bisa diterima dan dikonsumsi lah sama pendengar di berbagai pelosok, kalau negeri juga bahkan. Apa ya? Yang ini loh, kepikiran nggak kalau lagi main ribuan orang nyanyiin itu, ini kalau gue dulu waktu sama beranak gitu, anjing kok orang bisa demen ya lagu kan begini, anjing orang gogorokan gitu kan, ambek-ambekan, mari beki ya tuh orang-orang tuh gitu kan, kenapa jadi suka gitu. Kadang-kadang gue juga suka nggak bingung ininya gitu, apa penyebabnya gitu. Tapi lu sempat memikirkan itu nggak? Sama sih, kita juga bingung. Bingung juga ya? Bingung juga. Sih. Cuma kan mungkin ya karyanya aja yang punya relate personal kali ke lirik pendengar. ya, atau juga lagu Iya. konteksnya gitu ya. Lagu. Dan sekarang kan informasi gampang banget. Iya. Jadi kayak mereka punya referensinya banyak. Sisanya tinggal ya itu, si karyanya dialog sama pendengar. Jadi cocok apa enggak, mungkin banyak yang relate kali sama lagu-lagu banal. Gue juga ngedeteksi kayak ada elemen kenaifan mungkin, innocence gitu ya, kepolosan gitu dalam persepsi hidup cara lo ini ya, mungkin dari Aji mungkin kebaikan nulisnya gitu kan, tertuang dalam lirik dan melodinya. Kalau gue dengerin Johnson itu yang gue inget masa-masa SMA gue lagi ngejar cewek gitu. Apa maksud gue kayak lagi PDKT, terus kesulitan hidup gue waktu SMA gitu kan, atau kuliah lah gitu ya, mengembalikan gue ke masa muda lagi kayak gitu, dengan segala beban emosinya kayak gitu. Kalau gue ngeliat mungkin itu ya, itu observasi benar nggak, atau gimana menurut lo? Salah satu appeal-nya ya yang kita tanyakan tadi. Paling secara ide lirik, kalau Banal Semakin Binal kan kayak gue menangkap curhatan-curhatan teman-teman dekat gue dan apa yang gue lihat sekitar, dan mengingat memori-memori ketika gue di sekolah gitu, di sekolah dan di masa kuliah dan setelahnya gitu, gimana sulitnya cari kerja dan gimana. Karena pas proses penulisan Banal Semakin Binal kan gue masih sering ini ya, pulang pergi naik komuter lain, naik kereta Bogor Jakarta, jadi lebih banyak nangkap momen-momen di situnya ya. Dan sedangkan kalau di Durja Bersahaja kan yang gue tangkap tuh bagaimana cara melihat kehidupan dewasa dari POV anak kecil gitu, dan begitu pun sebaliknya. Dan sedangkan di album yang terbaru ini nanti yang akan dirilis ya lebih ke dewasa aja sih, dan lebih terkonsep secara narasinya. Jadi sebagai rumah dari Banal Semakin Binal dan Durja Bersahaja, ya kalau kita pendekatannya dengan film, alurnya tuh secara timeline tuh jelas. Kayak Durja Bersahaja kenapa lo-fi itu secara timeline tuh sebelum Banal nanti. Oh, itu makanya dia jadi konsep triloginya gitu ya? Iya, Durja Bersahaja dulu, baru ya Banal Semakin Binal bisa menceritakan di era coming age-nya, dan romantisasi impulsif di versi dewasanya. Oh, asih, ya jalinannya kayak begitu jadi ya. Dan mungkin juga jadi di dulunya juga ada semacam conversation, pembicaraan antara si orang dewasa main. Jadi, secara timeline tahunnya kan, ya misalkan tahun 70 atau 80 kan soundnya juga belum sebagus itu kan, makanya lebih lo-fi. Iya. Oh, oke.
yang mulai kegambar sih sekarang tuh. Jadi mungkin juga nanti kalau secara konteks tematik di romantisasi ini mungkin bisa jadi lebih nggak dewasa ya, mungkin udah di state yang lebih ini aja ya, lebih berumur lah gitu ya. Latarnya aja ya. Latarnya. Gua juga waktu itu gua ketemu sama lu di AMI Awards 2023. Lu menang Best Rock Album waktu itu. Iya. Sebenarnya kita di kategori sama, gua waktu itu lagi bantuin KPR. Oh iya. Album Axioma. Iya. Tapi menang The Johnson. Dan gue ada di beberapa baris belakang, lu datang sama bokap nyokap lu bahkan. Nyokap. Ibu ya, sama ibu datang sekalian dan ikut mereka selebrasi gitu ya. Itu udah perubahan jauh ya dari yang tadi di melarang-larang, tapi akhirnya memperbolehkan ikut merayakan juga bahkan gitu. Dan pasti ada banyak perubahan-perubahan besar dalam hidup lo gitu kan. Yang jelas pasti lu udah jadi bagian dari publik lah kayak begitu. Lu cara lo mengadaptasi itu semua gimana tuh? Gimana lu tetap, kalau gue lihat kan kita ketemu beberapa kali gitu, gue ngeliat lu nggak terpengaruh sama popularitas kan itu, tetap grounded, tetap apa namanya menjaga kehambalan lo mungkin kayak gitu. Kita waktu itu gue ngobrol sama Aji pas kita di truk mau ke Mayday, ngobrol tentang Bogor kan, gue baru tau lu William disebutnya lewe di sana mana anak Bogor. Gue selalu masih menjaga ke inian lo gitu, apa namanya, eling lah kalau bahasa Sundanya. Gimana tuh, ada kesulitan nggak mengadaptasinya, caranya gimana? Ngelihat menghadapi perubahan-perubahan besar dalam hidup lo ini beberapa tahun belakang. Apa yang berubah? Kayaknya nggak ada yang berubah sih. Oh iya? Iya. Manggung itu kan kemana-mana masih pasti menyita waktu. Emang udah lu expect bakalan kayak begini? Iya. Expect sih lebih ke menerima aja, menerima untuk ngejalaninnya gitu. Iya ya. Paling yang berubah ya itu soal waktu. Terus ya. Terus sekarang Dalam artian mengorganisir manajemen waktu gitu? Ngatur waktu? Iya, ngatur waktu, terus juga ngatur kesehatan. Oh. Ya karena kan kalau saya nggak sehat nggak bisa pentas gitu. Terus yang berubah apa lagi ya? Lebih ke kita jadi banyak pengetahuan soal musik sih. Iya. Dari apa yang terjadi sekarang ini. Jadi banyak teman. Iya, dari ketemu orang apa istilahnya tektokan tentang apa nih lu, teknik dan musik gitu ya. Bisa ngobrol sama misalnya Bang Jimmy, terus kayak Mas Solil. Jadi ada ilmu baru lah ya. Ada yang baru, yang berubah sih itu aja sih, sisanya kayaknya kitanya sih nggak berubah ya. Enggak ya, paling kayak ngikutin aja. Cuman lebih berusaha bertanggung jawab aja sih, sama apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu hal gitu, ini akan berdampak untuk banyak orang atau gimana gitu, udah nggak bisa egois. Jadi kayak sekarang kan juga kita ada misalnya tim produksi, juga kalau misalnya ya tadi termasuk jaga kesehatan, nggak bisa egois kayak begadang terus akhirnya sakit, nggak bisa pentas juga kan, getahnya akhirnya kena ke banyak orang itu. Paling itu sih lebih berusaha ya, lebih belajar bertanggung jawab deh gitu, karena apa ya, karena sekarang kita lagi dikasih titipan buat bisa bantu orang misalnya, bantu orang, terus apalagi ya menghibur teman-teman pendengar, publik. Itu sih paling yang paling jelas perubahannya kayak ini loh, kayak dulu kan band-bandan ya cuman sekedar ngeband gitu, cuman ya personil doang. Sekarang lebih besar aja, karena ada tim produksi dan lain-lain gitu. Karena kan kita sebagai si Johnsonnya juga jadi
banyak gitu loh kepalanya. Iya. Nggak cuman personil doang, tapi ada tim produksi dan lain-lainnya. Dan buat lu nggak terasa jadi beban tuh ya, dalam artian harus. Enggak lah, malah lebih seneng aja. Iya ya? Lebih seneng, terus juga jadi banyak keluarga baru, teman-teman baru gitu. Belum dari kota-kota lain gitu kan. Setiap kita main di mana Gue ngebayangin sih, maksudnya ini kan kayak pasti pengalaman baru kan buat lo ya. Dan baru. kalau latar belakang kayak misalnya ada beberapa temen gitu kan yang memang orang tua musisi sih biasanya udah melihat gitu lagi kecil kan, udah tahu lah apa yang akan dihadapi gitu kan. Tapi kalau kan orang tua justru berbeda industri dan sekarang lo menjalannya dengan ini apa namanya, dengan kacamata pertama nih, apa pengalaman pertama sendiri gitu. Dan beban ya bisa dibilang popularitas sebesar ini kan biasa orang responnya berbeda ya kayak gitu. Ada yang jadi tengil lah gitu, ada yang gimana gitu. Jadi memang dari apa yang dilalui sekarang tuh lebih memang seperti proses yang memang harus dijalanin aja ya buat aja Mata Tama ya. Tapi gue ada pertanyaan nih, ini mungkin bisa terserah mau jawab atau enggak, atau nanti mau di-cut juga terserah gitu ya. Berkaitan dengan posisi Aduy. Gue pertama kenal justru sama Aduy sebelum Mata Tama Aji tuh. Terus tiba-tiba setelah Bana Semakin Binal ya keluar Aduy teh. Kenapa tuh waktu itu? Apa mungkin nggak terlalu secara detail gitu ya, dalam artian begini, kan lu bilang tadi juga lu punya tanggung jawab besar dan apa namanya, pengen apa ya, lebih ke berkaitan dengan apa yang lo lakuin, dampaknya sama orang-orang sekeliling lo, terutama orang yang terlibat di dalam band gitu kan, supaya bisa lebih operasi bergulir lagi lah gitu secara kerja gitu kan, namanya kan harus ada tanggung jawab gitu. Apakah waktu itu apa yang terjadi udah mulai mengganggu operasionalnya band atau gimana sehingga Aduy harus keluar atau gimana? Sebenarnya hal kayak gini kan terjadi nggak harus nunggu populer dulu ya, jadi populer dulu. Bahkan banyak juga band-band yang masih merintis juga terjadi tuh hal-hal kayak gitu. Gonta-ganti. Mungkin sederhananya sih nggak terjadi kesamaan rasa suka ngejalaninnya kali ya, antara kita gitu ya mau nggak mau nggak bisa dipaksain gitu. Jadi ya baik lagi tadi kan ada perubahan, mau nggak jalanin perubahan ini, kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksain. Tapi kalau mau ya berarti kan ya tadi kalau saya tadi ya lebih belajar bertanggung jawab, Aji juga dengan caranya sendiri gitu kan. Ya intinya mungkin nggak terjadi inilah kesamaan persepsi dan ya untuk ngejalaninnya gitu. Gitu. Tapi ya secara pertemanan kalau saya sih nggak berubah gitu, maksudnya nggak ada yang ya, karena pertemanan beda sama musik sama band-bandan ya. Ya kerja lah itu kan hitungannya gitu ya. Iya, sebenarnya juga nggak kerja juga sih Bang ya. Cuman kayak ya itu tadi, kita kalau saya maju udah sepakat nih, di belakang kita nih ada nih orang-orang gitu, tim produksi ya, komponen lain gitu. Jadi sebenarnya kalau saya maju mungkin udah nggak mikirin diri sendiri, malah di Johnson udah kayak ya udah gitu, kita jalanin aja gitu. Cuman kita sekarang lebih melihat siapa yang bantuin kita gitu, terus yang dukung jalannya si Johnson ini gitu. Ya udah, rasa terima kasih kita balikin dengan yaitu belajar bertanggung jawab untuk ya upgrade terus lah sebagai manusia lah ibaratnya gitu. The Johnson juga sering partisipasi di gelaran musik dan aktivisme, seperti kita sempat di Mayday. Itu momen lu mahal banget sih, lagi main terima kasih udah diajak keren kia barudak gitu kan. Tapi dan juga ya lu cukup aktif lah gitu. Bahkan menurut gua di beberapa teman-teman LSM sayangnya nggak banyak band baru yang mau terlibat gitu ya, band-band muda lah gitu dalam pergerakan aktivisme. Mungkin juga kita juga mengerti ada pertanggungjawaban sama sponsor lah mungkin, atau gimana takut
apa namanya di blokade atau di ya banyak pertimbangannya lah pasti. Tapi Johnson ada satu dari sedikit yang mau mempertaruhkan itu, dan akhirnya terus apa namanya masih tetap aktif lah gitu ya. Itu urgensinya datang dari mana tuh, Tak atau Aji? Kenapa merasa harus ikut terlibat gitu? Saya mau sedikit mencuri kalimat Aji. Kami mau memposisikan diri kami tuh di posisi rakyat aja. Oke. Itu dulu pertama, kalimat itu yang ngebuka semuanya. Terus mungkin latar belakang berangkat dari mananya sih, saya suka sama musik-musik yang memang ada di jalur itu, gitu, yang yang berjuang untuk hal-hal itu gitu. Dan kalau untuk saya pribadi, gak tahu kenapa ya, saya pernah ngobrol sama siapa, Mas Jali. Jali ya. Iya, Mas Jali. Ya curhat sekaligus nulis surat waktu itu karena saya nggak bisa hadir. Saya akuin saya memang anak kamar di rumah banget gitu. Cuman kalau ada berita soal apa ya, ketidakadilan, penindasan tuh kayak apa ya, mendidih aja gitu. Saya nulis gitu, Bang Jali ini kenapa ya, saya kalau melihat mendengar hal seperti itu saya mendidih, tapi saya nggak tahu mau kemana. Ya. Saya nggak tahu harus kemana, saya nggak tahu harus berbuat apa gitu. Saya di akhir surat itu saya nulis ya, mungkin saya cuma bisa ngasih apa ya, dukungan lewat lagu-lagu yang si Johnson bikin gitu untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan Bang Jali bisa apa ya, ngejalurin saya bisa kayak ya. Akhirnya diajak di media tiba-tiba, terus beberapa LBH juga ngajak kami ya. Saya sih seneng banget untuk terakhir di Padang ya. Iya. Padang acara apa tuh? LBH Padang. Padang. Untuk apa, solidaritas warga Talang. Oke. Ya itu juga terharu juga sih, kita nggak tahu bakal sebanyak itu yang datang. Sebenarnya yang bikin terharu bukan si ribuan orang yang datangnya, tapi mereka itu kan patungannya 20.000. Oh iya? Iya. Acara Donasi gitu. 20 tiketnya itu akan untuk warga Talang disumbangkan. Yang bikin terharu bukan berapa banyak ya, tapi mereka tuh melebihkan. Jadi nggak cuma 20.000, itu sih bikin langsung kayak tuh, wah. Iya. Ternyata ada sedekahnya gitu ya. Maksudnya ternyata masih banyak orang-orang yang baik gitu. Iya. Gitu sih kalau saya. Kalau Aji lu apa backgroundnya apa ya? Yeah. Itu ucapannya pas dari yang lu bilang mau minjem apa yang diucapkan Aji di mana tuh? Oh, ada satu media interview kita berdua, terus Aji ngomong gitu, terus saya kayak iya juga ya. Iya. Itu gimana kalau dari Aji versinya? Dorongannya apa ya? Dorongannya harus ikut. Ya sebagai musisi kan maksudnya nggak ada keharusan untuk membuat karya yang isunya berat-berat ya. Ya kita juga kan membuat karya ya sesuai yang kita senengin. Ya kan, berawal dari situ, dan apa nih yang bisa kita lakukan dengan si posisi kita sekarang. Toh si Johnson kan punya penggemar yang banyak juga ya. Jadi di situ kita bisa manfaatin untuk sebagai pengumpul massa aja gitu. Dan itu kontribusinya sebagai kontribusi, sebagai bisa mengumpulkan massa yang banyak sih. Iya, dan juga komunikasiin itunya, isunya kayak gitu kan. Dan kayak yang ini juga gue denger kayak cinta adalah propaganda gini, pas gue denger iya malah lagu cinta ya. Maksudnya iya memang bahas tentang hubungan percintaan atau hubungan dua orang lah gitu ya, tapi dibalut dengan keterhimpitan kesusahan gitu ya. Dan juga ada banyak tema serupa mungkin di lagu-lagu Johnson kan gitu kan. Dan itu gue yakin bukan dari tempat yang dibuat-buat gitu kan, kalian pasti mengalami juga gitu kan. Dan dituangkan dalam lirik dan dalam lagu gitu. Sejauh ini dinamika berdua formasi masih works saja. Maksudnya gue tahu ada Daryl kan sekarang dan yang lain-lain gitu, Evan gitu. Tapi
apa yang berubah dari sejak Durja Bersaja berdua ya? Iya, Berdua. udah Berdua. Lebih mudah apa lebih apa gimana dinamikanya? Ada susahnya, ada mudahnya sih. Mudahnya komunikasinya jadi cuma dua arah, jadi lebih pasti gitu ya. Memutuskan jadi lebih. Iya, tapi lebih kalau cepat, gampang. ya susahnya ya mungkin untuk pengembangan si karyanya aja sih. Untuk kita bahan brainstormingnya nggak ada, ya kan cuma berdua. Nggak ada wasit. Iya, nggak ada wasit. Terus kayak ya mungkin jadi sedikit masukan yang kita terimanya jadi sedikit aja gitu. Walaupun kita sering diskusi sama Evan, sama Ayu, sama Daryl. Ya. Untuk Gue sih ngeliatnya kayak, karena lo kan kayak ada madem-madem di balik layar, gontok-gontokan mah ada ya. Ada bang. kita tuh gontok-gontokannya pas lagi proses kreatif aja. Manggung, latihan gitu ya. Jarang juga sih kalau Oh, itu. iya. Ya, lebih ke kalau lagi nulis lagu aja. Karena kan kita oke. juga beda, ada perbedaan selera, ada kayak gitu ya biasa lah. Referensi. Iya, iya. Cuman benar jadi nggak ada juri. Kalau Iya. dulu kan ada juri misalnya gitu ya untuk Nah dulu siapa jurinya? ya aduh itu. Oh, aduh, Kan iya, kan iya. pas tuh. Bertiga ya, iya. Iya. Iya, iya. Ya kan cerita klasik inilah persaudaraan dalam musik rock gitu kan. Iya. Ray Davis, Dave Davis, Gallagher Brothers segala macam. Bahkan gue dulu sama almarhum adik gue, Iya. gue merasa kehilangan banget sekarang karena dulu ya secara nggak sengaja, gue kehilangan partner debat gue. Iya, iya. Yang mempertanyakan kewarasan gue gitu, sanity check sebetulnya kan, kayak gue maunya gini, nggak bisa loh gitu-gitu kan. Kalau nggak ada orang yang ngeberhentiin kita, jadi Iya. melebar kemana-mana Betul, gitu betul. kan. Dan mungkin itu punya partner atau saudara gitu dalam band, gunanya itu juga ya, Iya. untuk magerin dan ngejaga ego Iya. check mungkin, cek egonya kita gitu. Oke, nah gue sih nggak sabar ya, maksudnya dari apa yang lo ceritain tadi, sepertinya ada banyak kejutan yang dipersiapkan di album Romantisasi Impulsif ini ya. Di lagu baru ini juga gue pertama kali ngedeteksi ada beat disco 4x4 ya, kayak begitu. Apalagi ya udah banyak tadi lo persiapin ya. Komponen juga udah ada Mandarin, Spanish, Kalimantan, dan ada banyak lah gitu. Terus kalau dalam implementasi nanti atau kayaknya apalagi yang lo mau siapin selain musik ini kan udah baru nih, ada plan apa kira-kira yang bisa dibocorin di sini, manggungnya atau gimana nya, atau tadi lo bilang juga ada mau dibawa ke film, sinema, triloginya atau gimana? Ada nggak hal baru yang mau disiapin? Ya baru sekedar keinginan Iya, doang. kalau film sih, Belum- iya sekedar belum keinginan. nyampe ke rencana sih. Oh, masih gitu. Mana keinginan tahu, keinginan. mana tahu. Iya, ya Mungkin semoga setelah ini Iya. ada tawaran-tawaran. nge-trigger aja, nge-trigger sutradara-sutradara atau penulis. Mangga silakan. Iya. Jadi ada, gue yakin pasti ada sih. Iya pasti. Yang begitu. Jadi ada konsep baru mungkin, atau ada apa ya, trigger baru untuk mereka nulis, gitu kan. Terus juga ada menu baru di. Gue lagi mikir musik film didasari musik apa ya? Quadrophenia ada Who. Dulu tuh paling sering tuh. Ya, terus juga ada ini kan, Across the Universe. Across the Universe Iya. betul, dari Beatles. Tapi dia bukan satu album, dari per per lagu. lagu. Iya. Ya mungkin tuh bisa digituin nanti ya. Iya, nah, ya mudah-mudahan sih makin marak di sini ya, di sini. Plan-plan lain setelah album rilis nanti udah siap dong atau masih digodok? Masih digodok. Pasti sih, digodok. Iya. Tapi yang pasti sih Keinginan ada Iya. lah, showcase kayak gitu. showcase, mungkin tour. masih ada keinginan. Single yang berikut ada lagi atau langsung ke album? Ditunggu aja kejutannya. Hehehe, silakan. Yang pasti album bakal rilis di 22 Juli. Iya, iya. Oke, teman-teman, kita doain aja yang terbaik untuk The Johnson. Insya Allah apa yang direncanakan, apa yang sudah dipersiapkan bisa dirilis segera. Tanggal 22 Juli nanti Romantisasi Impulsif akan dirilis. Tapi sekarang album fisiknya udah bisa di-order ya, pre-order ya? Filmnya. Bisa dicek di The Johnson, apa tuh Instagram, lupa gue. _ID. _ID. Oke. Atur nuhun, Tata dan Aji Makasih. sudah meluangkan waktunya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di panggung-panggung berikut, dan juga kemudian bisa mampir lagi di Discuss, dan
Terima kasih sudah menyaksikan. Tunggu di episode yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.